got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai i'rab. Apa sih itu i'rab? Nah, di dalam kitab Jurmiyah, yakni al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang artinya, i'rab ialah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik secara lafaz ataupun kira-kira. Kemudian macam-macam i'rab itu ada 4, yakni rafa', nasab, khafad atau jar, dan jazm. Nah, jadi i'rab itu membahas tentang perubahan akhir kalimat, seperti contoh masjidun. Harokat terakhirnya yaitu dhammah tain. Ketika kemasukan amil nasab menjadi masjidan, ketika kemasukan amil jar menjadi masjidin. Nah, itulah ketika berbeda-beda amil yang masuk, harokat akhirnya juga akan berbeda, baik secara lafaz ataupun kira-kira. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang secara lafaz. Langsung ke contohnya saja ya. Contohnya ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Kita fokus ke kata zaidun. Zaidun harokat terakhirnya yaitu dhammah tain. Kenapa? Sebab ia rofa. Rofa sebab ia menjadi fa'il. Fa'il. Sebab menjadi fa'il yaitu dhammah dhahirah. Karena kalau di rofa itu dia itu nggak ada dhammah tain. Walaupun dia dhammah tain ataupun dia cuma dhammah aja, dia masuknya ke kategori dhammah gitu. Nah, jadi zaidun itu dhammah yang jelas. Akhirnya itu dhammah dengan jelas, kita nampak akhirnya itu berbentuk dhammah. Sebabnya yaitu isim mufrad. Isim mufrad. Kenapa dia dibaca zaidun? Kenapa nggak zaidan? Kenapa nggak zaidin? Karena ia kemasukan amil rofa berupa fi'il ja'a. Ketika ada fi'il, maka ada fa'il. Nah, si fa'il ini wajib dia menjadi rofa, wajib dia rofa. Rofa itu ditandai dengan dhammah. Oke, itu jelas dia ya. Zaidun harokat terakhirnya jelas-jelas kita nampak berharokat dhammah. Jadi yang dimaksud dengan lafaz yaitu zahir, jelas gitu. Kemudian contoh yang kedua, ro'aitu zaidan. Zaidan. Di sini kita membahas tentang kata zaidun, zaidan sama zaidin. Contoh yang kedua yaitu ro'aitu zaidan. Kenapa sih dia zaidan? Karena dia kemasukan amil nasab. Zaidan itu menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, harokat terakhirnya itu fathah. Fathahnya itu jelas-jelas kita nampak secara zahir bahwasanya harokat terakhirnya itu berharokat fathah. Sebabnya isim mufrad. Kenapa dia dibaca zaidan? Karena dia kemasukan amil ro'aitu. Ro'aitu itu susunan dari fi'il fa'il. Ro'a fi'il, tunya fa'il. Nah, jadi setiap ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Makanya zaidan ini menjadi maf'ul. Kemudian contoh yang ketiga, marortu bizaidin. Bizaidin. Yang awalnya zaidun menjadi zaidan, kemudian yang terakhir bizaidin. Kenapa bizaidin? Karena dia jar. Jar majrur dari huruf jar yaitu ba. Huruf jar kemarin sudah kita bahas, salah satunya yaitu huruf ba. Ketika ada kalimat yang kemasukan oleh huruf jar, maka harokat terakhirnya yaitu berharokat kasroh. Jelas kita lihat bahwasanya harokat terakhirnya itu nampak zohir berharokat kasroh. Di zaidin ini kemasukan amil atau huruf jar yaitu ba.
Nah, jadi contoh yang 3 di atas tersebut itu contoh dari i'rab yang lafaz. Perubahannya jelas-jelas kita nampak secara zahir. Kemudian untuk contoh dari perubahan yang dikira-kirakan itu, contohnya ja'al fata. Ja'al fata. Al-fata itu dia rafa, sebab ia menjadi fa'il dari ja'a. Ja'a itu fi'il. Kemudian tanda rafa'nya itu dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Sebab ia itu isim maksur. Isim maksur. Asalnya itu ja'a al-fatayu. Ja'a al-fatayu. Cuman orang Arab itu susah atau berat mengucapkannya. Jadi ja'a al-fata. Kemudian yang kedua yaitu ra'aitu al-fata. Al-fata yang kedua itu yaitu nasab, sebab ia menjadi maf'ul bih. Tandanya itu fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan. Sebabnya juga isim maksur. Jadi di rafa' dia juga dikira-kirakan, di nasab juga dia dikira-kirakan. Kemudian di jar marartu bil fata, dia itu menjadi majrur dari majrur. Dia itu menjadi majrur sebab huruf jar. Majrur biharfin jar. Tandanya itu kasrah muqaddarah, kasrahnya itu dikira-kirakan. Ia juga termasuk dalam isim maksur. Kalau isim maksur mau dia itu di rafa, nasab, atau jar, dia akhirnya itu tetap dikira-kirakan karena susahnya, beratnya orang Arab untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian contohnya lagi yakni ja'a al-qadi. Al-qadi itu dia dibaca rafa' sebab ia menjadi fa'il dari fi'ilnya yaitu ja'a. Tandanya itu dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Sebab beratnya orang Arab untuk mengucapkannya. Sebab ia isim mangkus. Yang kedua, ra'aitu al-qadiyah. Kalau isim mangkus di rafa' dia akhirnya dikira-kirakan dhammah muqaddarah, sedangkan di nasab dia fathatun zahirah, fathahnya jelas, harokat akhirnya itu perubahannya jelas, nampak gitu. Sedangkan di jar dia juga kasrah muqaddarah, perubahannya itu dikira-kirakan. Sebab beratnya orang Arab untuk mengucapkannya. Sedangkan ra'aitu al-qadiyah, orang Arab tidak berat mengucapkannya. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai i'rab. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.